Saya punya istilah tentang love first ini adalah istilah saya juga. Love first, money will follow. Mantap. Apa itu, Pak? Cinta dulu, uang akan mengikuti. Oh, jadi iya. kalau kita sudah betul pakai salamnya love first itu benar banget. Pas, love Pak, ya? first, money will follow. Kalau udah love first, money will follow. Uang akan ngikutin. Jadi itu salam yang keren banget menurut saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Blockchain Academy. Kita mulai dengan semangat hari ini, Pak, dengan tagline blockchain. Ayo kita mulai, Pak. Ayo. Salam blockchain lovers. Mantap. Oke, pada kesempatan hari ini kita masuk di dalam rangkaian fokus grup diskusi dan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Blockchain Technology Academy. Bersama kita Bapak Dr. Heri Margono, SEMM. Beliau ini luar biasa sekali jabatannya dan pengalamannya di dunia periklanan dan perusahaan. Beliau selaku Sekretaris CIDES ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kemudian beliau selaku juga Sekjen di Perusahaan Periklanan Indonesia, selaku advertising juga. Kemudian pada kesempatan hari ini saya Randu Inzani akan berdiskusi santai, Pak, ya, dengan cerita-cerita tentang periklanan, kemudian tentang Blockchain Technology Academy yang saat ini menjadi trending, ya, Pak, ya. Kemudian mudah-mudahan tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, Pak. Mantap. Jadi pada hari ini tujuannya adalah kita berkolaborasi, Pak. Berkolaborasi bersama-sama, begitu, kolaborasi Pak. Sama-sama. Maka Pak, saya akan bertanyakan satu pertanyaan pertama ini, Pak, yang sangat menarik. Apa itu? Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait seminar nasional hari ini dan fokus grup discussion hari ini tentang Blockchain Technology Academy? Oke. Sebelum saya membahas tentang seminar itu adalah saya ingin mengupas yang salam blockchain. Oh iya, Pak. Apa tadi? Salam blockchain lovers. Saya punya istilah tentang love first ini adalah istilah saya juga. Love first, money will follow. Mantap. Apa itu, Pak? Cinta dulu, uang akan mengikuti. Jadi kalau kita sudah betul pakai salamnya love first itu benar banget. Pas, love Pak, ya? first, money will follow. Kalau udah love first, money will follow. Uang akan ngikutin. Jadi itu salam yang keren banget menurut saya itu. Konsep hidup, Pak, ya? Kenapa? Saya pengen membahas tentang cinta, ya. Love itu bener banget. Love itu kata Khalil Gibran itu ada 3 landasan. Oh iya, Pak. Love itu antara tanggung jawab, kasih sayang, dan nafsu. Tiga-tiganya harus balance. Jadi kalau kita ngomong cinta, kalau kita cinta sama blockchain, tiga-tiganya pasti ada. Ada tanggung jawab di situ, ada kasih sayang di situ, dan di situ ada nafsu, ada semangat. Nah itulah disebut dengan cinta. Maka benar itu love first, money will follow. Itu. Nah kemudian bagaimana dengan seminar ini? Saya senang sekali. Kenapa? Bahwa terutama saya appreciate dengan yang menginisiasi. Ini kan dari ISMI sama Tomnya ISMI kan, itu luar biasa dengan blockchain. Menurut saya sekarang blockchain itu sudah menjadi necessary condition, syarat keharusan. Sangat, Pak, ya? Iya. Di era 4.0 itu kalau zaman dahulu kala itu adalah yang besar mengalahkan yang kecil. Iya, Pak. Tapi ketika di era 4.0 itu bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Sebaliknya, Pak. Tetapi bukan yang cepat mengalahkan yang lambat. Oh, iya. Jadi era 4.0 yang utama bukan besar kecilnya, tapi adalah cepat lambatnya. Jadi walaupun kita kecil, perusahaan saya nggak besar-besar amat, tapi saya berani bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi di era sekarang itu dibutuhkan apa disebut dengan agility. Ya, kita harus punya keterampilan namanya agility, harus lincah. Tapi nggak hanya agility, tapi harus ada peluang. Tapi juga bukan agility yang cepat, tapi kalau nggak bisa beradaptasi percuma. Jadi agility and adaptability. Jadi kita harus melakukan agility dan adaptability. Nah, blockchain itu adalah sebagai salah satu sarana. Itu tool untuk bagaimana menerapkan agility dan adaptability lagi itu. Makanya pas banget. Nah, selain lagi tadi itu, blockchain itu kan block, itu ada catatan. Chain itu rangkaian, merangkai dari catatan-catatan itu kan. Itu akan menjadikan big data. Yang tadi Mas sampaikan bahwa itu adalah sebagai kolaborasi. Sebenarnya prinsip dari blockchain itu adalah kolaborasi. Nah, betul dia. Nah, kolaborasi itu prinsip dari blockchain. Nah,
Kalau kita bicara masalah bisnis, karena saya di Today saya memang pengusaha, jadi di bidang advertising. Jadi bisnis is innovation and relationship. Relationship itu adalah kolaborasi. Inovasi dan relasi. Itu adalah blockchain. Oh iya. Inovasi juga blockchain juga. Secara tidak langsung sudah mengalami begitu Pak ya? Iya. Jadi kita memang membutuhkan apa disebut dengan business is innovation and relationship. Nah, itu prinsip-prinsip itu ada di blockchain. Bagaimana inovasi, tapi juga di situ ada kolaborasi. Nah, di situ ada big data. Nah, itulah pentingnya. Dan itu esensial daripada bisnis. Tapi masalahnya adalah untuk mencapai itu ada disrupsi. Oh iya Pak ya. Disrupsinya apa? Nggak semua orang paham tentang blockchain. Nggak semua orang itu butuh kompetensi. Itu tugas kita berarti Pak ya, bareng-bareng kolaborasi Pak ya. Tugasnya bagaimana menyadarkan masyarakat semuanya dan pentingnya tentang blockchain dan bagaimana dia punya ada literasi. Literasi tentang blockchain itu harus ada. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat juga Pak ya? Umum. Iya. Pada dasarnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Undang-undang dasar berarti Pak ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini sangat menarik sekali Pak. Karena inovasi dari blockchain ini ternyata sudah merambah ke blockchain teknologi akademi Pak. Artinya sisi akademis akan masuk di sektor ini. Dan kegiatan seminar nasional FGD ini kan mengundang 99 guru besar. Nah itu kan luar biasa sekali Pak. Kemudian yang kami ingin tanyakan apakah diterima kira-kira Pak di sektor pendidikan, di masyarakat atau pelaku bisnis sekalipun begitu Pak? Oke, gini, kembali lagi itu adalah terobosan bisa mengundang 99 profesor. Oh iya. Itu terobosan baru lagi. Mantap ya. Berarti kembali lagi pelakunya keren itu, tepuk tangan. Oh ya, standing applause ya. Jadi punya satu yang saya katakan melakukan agility. Oh iya. Cepat tuh loh. Lincah banget, iya, cepet banget itu. Nah, itu dan adaptability. Nah, sekarang dibutuhkan adaptasi seperti itu. Itu udah prinsipnya tadi itu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kalau sudah 99 dan ternyata mereka datang ke sini berarti mereka sudah dukung dong berarti. Tentunya. Kalau dia nggak dukung nggak mungkin datang ke sini. Sudah sefrekuensi. Nah, sefrekuensi. Cuma masalahnya untuk menjalankan itu ada dua tataran yang utama itu. Nah, jadi ini blockchain adalah suatu inovasi. Inovasi itu akan berjalan itu didukung oleh perlu dukungan regulasi. Nah, betul sekali. Nah, Pak. regulasi harus dasar mendukung. Hukum, dasarnya hukum itu harus ada. Jadi policy makingnya harus ada. Legitimasi dulu, baru bisa jalan. Oh iya betul. Jadi harus kalau misalnya jalan itu misalnya tanpa dasar hukum jadi preman itu nantinya. Nah, itu dia Pak. Supaya ini bisa long lasting jangka panjang. Tuh, makanya apa yang dilakukan? Legal drop tadi. Harus ada dukungan kebijakan. Betul. Jadi blockchain itu harus didukung dengan kebijakan. Sepakat saya dengan dasar itu Pak ya, karena memang Bapak juga ternyata beliau ini adalah perumus juga, perumus untuk kegiatan hari ini begitu. Siap. Jadi melihat kondisi tersebut, saya ingin tanyakan yang selanjutnya Pak, bagaimana sisi akademis Pak? Kan Bapak walaupun Bapak seorang pengusaha pasti kan ada jiwa-jiwa akademis juga, Ijmi Pak ya? Saya juga dosen. Dosen tetap juga, luar biasa sekali kan Pak ya? Saya sudah serdos juga. Oh iya Pak, izin. Jadi bagaimana sisi akademisnya peserta perguruan tinggi Pak dalam mendorong blockchain teknologi ini Pak? Ya, memang sekarang itu di luar negeri pun masih jarang akademis yang menggunakan blockchain. Intinya apa? Bayangan saya kalau itu diterapkan di dalam akademis itu memudahkan apa? Kembali lagi itu kan ada big data di situ. Iya Pak. Administrasi akan terjadi lebih gampang lagi. Terutama misalkan contoh masalah apa itu data-data itu mahasiswa semua ada di situ. Itu ketahuan semua di mana. Jadi langsung jadi itu kan jadi big data, big datanya mahasiswa itu seperti apa. Track-recordnya semua ada semua. Sampai nanti dalam pembuatan ijazah pun gampang banget. Terutama misalkan bagaimana mau daftar, mulai dari daftar sampai menjadi database itu akan keren banget. Jadi itu akan menjadi data yang luar biasa itu bagi kampus. Bukan hanya untuk mahasiswa kalau memudahkan, itu intinya apa? Memudahkan, tapi juga dari sisi akademis juga memudahkan. Kenapa? Dia punya database. Nah, kunci sekarang itu, era sekarang itu ada database. Nah, kalau kampus udah punya big data, itu enak.
Jadi kalau dulu kan sumber daya yang utama apa? Itu ada sumber daya alam dan sebagainya. Kalau sekarang nggak, manusia. sumber utama adalah apa? Bukan akses. Oh, iya. Nah, kalau kita udah punya big data, Iya, Pak. itu punya akses. Oh iya Pak ya. Itu ada aset yang luar biasa sebenarnya. Nah, kalau misalkan kampus bisa mengkapitalisasi big data itu akan dahsyat. Berarti dengan fenomena COVID yang terjadi saat ini, kita memang bisa menyesuaikan dengan kondisi Pak ya. Betul. Kondisi zaman, terutama dengan teknologi tadi Dengan Pak teknologi. ya. Nah itu tadi Pak ya, sangat Yang menarik. utama ya. harus mampu mengkapitalisasi. Mantap. Oke Pak, selanjutnya Pak, selesainya kegiatan ini, apa saran dan pendapat Bapak tentang pendirian Blockchain Technology Academy, terutama pelaku bisnis, akademis, dan masyarakat begitu Pak? Pertama saya dukung banget, terutama untuk panitia, dan sekarang ISMI juga itu adalah mendukung bahwa kalau membuat teknologi, bagaimana blockchain teknologi akademis, itu yang pertama di Indonesia, itu keren. Keren Pak ya? Keren, karena inovasi, apa? Ya? Gini, kalau di dalam dunia usaha itu ada tiga waktu. Oh, iya. Waktu pertama, early, cepat yang dulu. Yang kedua adalah begitu booming, ikut-ikutan. Nah, itu namanya me too. Itu. Bisa ikut-ikutan gitu. Yang ketiga, Mencontoh. waktu yang sudah selesai, sudah nggak booming baru masuk. Nah, dalam berbisnis itu ada tiga area. elemen ya, Pak ya? Yang pertama ada early, pertama memulai dulu. Kemudian yang kedua adalah meniru, ikutin aja itu. Yang ketiga adalah sudah selesai baru booming ikut masuk. Udah selesai baru masuk. Baru ikut, Percuma kan? Ya, yang paling bagus mana? Yang Pertama, pertama. Nah, kalau yang pertama, jadi pertama, setelah yang pertama pasti keren. Oh iya Pak ya? Iya, karena pioneer itu keren. Jadi harus jadi pionir yang keren. Nah, itu tugas anak-anak muda. Itu Pak, anak ya? muda. Itu Jadi anak muda. bapak-bapak, Itu Mas Randu harus pelopor itu tuh. Oh, ya. siap, Pak. Iya. Yang pasti sangat menarik sekali podcast kita pada hari ini, bertemu dengan beliau yang luar biasa di dunia pendidikan, di dunia usaha yang melintang Pak ya. Tentunya ini sangat menjadi semangat baru bagi kita untuk melanjutkan tujuan impian bersama Blockchain Technology Academy. Kemudian terima kasih Pak atas kesempatan, Sama-sama. kehadiran silaturahimnya kita ke sini. Semoga bermanfaat. Amin. Sharingnya. Iya Pak. Terutama cinta tadi itu ya. Mantap. Lovers. Money will follow. Mantap. Oke Pak, kita akhiri Pak ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Instagram dan YouTube kita, Blockchain Technology Academy. Kita akhiri Pak dengan tagline kita yang kita cintai tadi Pak. Ya. 1, 2, 3. Tagline Blockchain Lovers. Mantap. Tambah lagi money will follow. Money will follow. Mantap. Terima kasih. Good. Terima kasih.